Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wassalin wa ala alihi wassabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beragam nikmat, terutamanya nikmat kesehatan. Baik, langsung saja di sini perkenalkan, saya Intan Nur Fajriya, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Agama Islam, Prodi Perbankan Syariah, yang saya di sini sedang menduduki semester 4. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Komputer Akuntansi, yaitu Bapak Andika. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan dan memberikan wawasan kepada teman-teman semuanya mengenai pencatatan dari perusahaan dagang dan juga perusahaan jasa yang akan kita terapkan ke dalam Mayor Accounting. Jangan lupa disimak terus ya teman-teman. Kemudian di sini untuk langkah pertama, teman-teman harus sudah mendownload dari aplikasi Mayor Accounting tersebut. Nah, setelah itu kita buka aplikasi Mayor Accounting, kita klik yes. Kemudian di sini ada 5 dari menu yang dari Mayor Accounting. Yang pertama itu ada open untuk membuka file yang teman-teman sudah membuat. Tapi kalau misalkan teman-teman belum memiliki filenya atau belum ada yang dibuat dari data catatan tersebut, maka teman-teman harus membuat ataupun dengan klik create a new company file. Kemudian yang ketiga itu ada explore, yaitu untuk menjelajahi sampel company. Kemudian yang keempat itu ada what's new atau in this version, dan yang kelima itu ada exit. Jika teman-teman ingin menyudahi, bisa diklik dengan tombol exit di sini. Baik, mungkin di sini saya share screen terlebih dahulu mengenai soal yang kita akan bahas. Baik, selanjutnya di sini kita buat create, kemudian kita masukkan dengan klik next dan masukkan dari data-data yang ada di soalnya. Nah, di sini untuk dimasukkan profil ataupun dari nama perusahaan tersebut. Di sini kita masukkan nama perusahaannya, yaitu Salon Cantik, dengan alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung, dengan nomor telepon 4200117, dengan email addressnya cantik@gmail.com. Nanti bisa kita langsung masukkan ke dalam Mayor Accounting-nya. Di sini kita bisa baca terlebih dahulu di dalam peraturan soalnya mengenai kebijakan akuntansi. Ada poin A, ada poin 1, poin 2, poin 3, dan poin 4, serta poin-poin berikutnya yang menunjukkan beberapa soal yang akan dimasukkan ke dalam Mayor Accounting-nya. Baik, kemudian di sini ada neraca saldo 30 November, kemudian ada data-data dari customer-nya, kemudian ada dokumen transaksinya, dan juga sudah menunjukkan dari soal-soal yang telah disediakan. Langsung saja kita masukkan di sini company name-nya atau nama perusahaannya, yaitu Salon Cantik, dengan alamatnya itu yaitu Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 Bandung. Kemudian phone number-nya bisa kita ikuti yang tertera di dalam soal atau identitas perusahaan, phone number atau fax number-nya. Kemudian email address-nya tadi yaitu salon, mohon maaf, yaitu cantik@gmail.com. Jika sudah, teman-teman bisa pastikan lagi. Jika sudah benar, kita klik next. Dan di sini ada namanya itu current financial year, di mana tahun mulainya dalam pencatatan akuntansi. Diklik sesuaikan pada soal, yaitu tahun 2021. Kemudian di sini terdapat pada 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kemudian di last month-nya itu bulan terakhir kita klik Desember, dan conversion month-nya itu kita klik pada bulan awal
bulan pertama dokumen transaksinya terjadi, yaitu 1 Desember 2021 atau bulan Desember. Kita klik. Maka dari bulan Desember last month to conversion mode itu 12 bulan. Jadi kita klik 12, lalu kita klik next. Kemudian di sini ada account list. Account listnya kita klik yang kedua, yaitu I would like to import. Jika sudah, kita klik next. Kemudian di sini ada computer file. Kita masukkan data yang sudah disediakan di sebelumnya. Jika sudah, kita klik next, dan di sini kita pilih comment center. Baik, akan muncul tampilan seperti ini jika sudah nantinya. Kemudian di sini kita klik dari account, kemudian account list kita klik. Kemudian lagi kita bisa melihat atau memperbesar datanya. Kemudian kita klik file, kita klik import data terlebih dahulu, klik account dan account information. Nah, kemudian di sini kita import formatnya itu sudah benar, file record sudah benar, kemudian update-nya itu kita ganti yang update design. Jika sudah, kita ganti next dan masukkan filenya yang sudah dicantum yang kita save terlebih dahulu. Kemudian di sini kita klik import filenya, kita pindahkan ke sebelah kanan. Kemudian kita klik import. Nah, di sini terdapat input account-nya. Jika sudah, kita klik OK. Ada 27 account yang terrecord. Baik, kemudian selanjutnya kita masukkan dalam text code. Nah, kemudian kita delete text code-nya satu persatu. Yang pertama itu kita hapus delete semua kecuali yang good service tax. Yang lainnya kita delete semua dan kecuali not reputable-nya. Baik, tersisa 2. Kemudian di sini kita kembali ke menu awal, kemudian ke setup account list. Kita klik change account-nya, kita delete, kita klik OK. Kemudian kita details, klik details, yaitu linked account-nya. Terdapat linked account-nya, di sini kita ganti linked account-nya dengan cash in bank yang bagian bawah. Dan juga jika sudah, kita klik OK. Kemudian account-nya di sini muncul yang bagian kedua, check account-nya itu kita ganti dengan cash in bank, dan yang payment bagian pertama kita ganti dengan petty cash. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian linked account-nya udah tersimpan, yang lainnya kita delete. Payment kita delete, investment account kita delete, kemudian ini kita delete. Kemudian di sini linked account-nya kita ganti lagi. Linked account dari updating funds-nya itu dengan petty cash. Kita klik ya, oke. Kemudian di sini link account-nya udah uploaded. Kemudian kita delete. Jika sudah, maka di sini kita trade transaction-nya lagi. Kemudian di sini di dalam dokumen transaksi nomor 1 ada account name-nya. Kita masuki. Baik, kita share screen terlebih dahulu dengan soalnya biar sambil melihat. Nah, di sini kita bisa melihat dari soal yang tercantum, di mana untuk account number-nya itu kita ganti 1 sampai 1300. Kemudian dengan namanya account receivable dengan opening balance-nya 00. Oke, kemudian di sini kita ganti bagian liabilities-nya. Liabilities-nya kita ganti dengan account payable-nya 2/1100 dengan nama account payable. Kita klik OK. Baik, kemudian di sini kita ganti lagi dari bagian equity-nya dengan account number-nya itu 3/1300 sesuai dengan soal dengan nama income summary. Kita klik OK.
Kemudian selanjutnya kita klik bagian income. Kemudian kita klik selanjutnya bagian dari expense, yaitu wages dan sales. Nah, di sini kita gantikan yang bagian ke wages, kemudian kita klik OK, kemudian sisanya kita delete. Selanjutnya di sini ada expense-nya yang other. Nah, kemudian link account-nya itu kita ganti dengan other, yang tadi other Ambier kita ganti wages dan salaries. Kita klik OK, kemudian kita delete. Kita lanjutin lagi. Di sini kita klik account type-nya bank, kemudian electronic clearing account. Kemudian yang other expense-nya kita delete. Kemudian di sini ada account reversible, di mana account reversible-nya kita ganti account type-nya dengan 1 strip 1400 dengan account namanya allowed for developable debt. Kita klik OK. Baik, kemudian kita back dengan account type-nya fixed asset dengan numbernya 1000 sampai 2100, yaitu namanya equipment account. Mohon maaf, equipment at cost. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita ganti dengan fixed asset dengan numbernya 1 sampai 2110 dengan equipment account. Mohon maaf, kita ganti dengan akun defer equipment, kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya yang kita ganti dengan hidden account, yaitu dengan types-nya itu aset, kemudian account number-nya itu sesuaikan dengan yang di soal 1 strip 2000 dengan akun namanya fixed asset. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita buat ini lagi. Kita klik new, kemudian kita masukkan account type-nya dengan long term liability 2 strip 2100 dengan Bank Permata One. Baik, selanjutnya kita bikin lagi dengan klik new, kemudian nih hidden account liability dengan type numbernya itu 2 strip 2000 dengan account name-nya long tax liabilities. Kemudian kita klik OK. Baik, selanjutnya di sini kita masukkan lagi dengan memasukkan di bagian equity. Baik, mohon maaf, jika sudah, kita klik close. Jika sudah semua, kita klik close dan akan kembali kepada tampilan account awal. Nah, kemudian di sini kita masukkan dari daftar customer and supplier-nya. Kita klik card please. Dan di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik yang customer terlebih dahulu, kita klik new dan name-nya itu kita masukkan satu persatu. Di soal sebelah kiri ada nama tercantum, yaitu Nyonya Ria, dengan card ID-nya itu C001 dengan location address 1 bill 2 kita ganti, dan address-nya itu Jalan Ayan 40. City-nya kita ganti dengan Bandung. Kemudian font satunya itu kita masukkan, kita pindahkan dengan 022428 945. Jika sudah, kita klik new lagi, kita membuat baru, yaitu Nyonya Rida dengan card ID-nya C002 dengan location address 1 bill 2, kemudian address-nya Jalan Palasari B _14 dengan city-nya Bandung.
Kemudian dengan fontnya itu bisa kita masukkan 022 788 905. Jika sudah, kita klik new lagi, kita masukkan nama yang ketiga, yaitu SMK Pasundan dengan card ID-nya C003 dengan address 1 Biltu, kemudian addressnya Jalan Pahlawan 2A dengan City Bandung. Baik, jika sudah, kita masukkan lagi fontnya itu 022 228 908. Jika sudah, kita klik OK untuk daftar customer yang pertama. Baik, selanjutnya di sini terdapat dari card type supplier, kita ganti, yang tadinya customer kita ganti supplier. Yang pertama itu dengan nama PT Paragon. PT Paragon dengan card ID S001 dengan location address 1 dan addressnya Tangerang. Font satunya dengan nomor 022428 945. Kemudian nama yang kedua itu PT Martina dengan card ID-nya S002, location-nya address 1, address-nya Jakarta dengan phone number-nya itu 0217889905. Kita klik lagi new dengan nama supplier yang ketiga PT Mitra Jaya dengan card ID-nya itu S003, location-nya itu kita ganti dengan address 1 dan address-nya itu kita ganti Bandung. Kemudian font satunya kita masukkan 022 288 905. Jika sudah, kita klik OK. Baik, tadi sudah kita masukkan dari card list dari customer dan juga supplier. Kemudian di sini kita memasukkan dari neraca saldonya. Neraca saldonya di sini tampilan opening balance-nya di mana masih 0000 semua. Dan di sini akan kita samakan ke dalam neraca saldo yang ada di dalam pada soal di bagian layar sebelah kiri. Bisa dilihat. Baik, di sini langsung saja kita gantikan cash in bank-nya itu sebesar 50.800.000 pada debit, kemudian petty cash-nya itu sebesar 3.700.000, kemudian electronic link account-nya kosong, account receivable-nya itu 5.800.000, allowance for double debit-nya itu pada kredit sebesar 800.000, kemudian suppliers-nya itu sebesar 8.800.000 pada debit, kemudian private insurance-nya itu sebesar 7.500.000 pada debit, kemudian private rent-nya itu sebesar 24 juta, kemudian equipment cost-nya itu 12 juta, kemudian account debt equipment-nya 6.500.000 pada kredit, kemudian bagian liability itu payroll account yaitu 0, kemudian account payable-nya itu sebesar 5 juta pada debit, accurate expense-nya 8.200.000, kemudian bank permata loan-nya itu 10 juta pada debit. Kemudian yang ketiga itu equity yaitu retained earnings-nya itu 0, indah kapitalnya 50 juta pada debit, indah drawings-nya 12.500.000 pada kredit, kemudian bagian income itu fee income sebesar 102.500.000 pada debit, kemudian expense-nya itu advertising expense sebesar 4.400.000 pada debit, kemudian water electric dan juga tap expense 12.900.000, office suppliers expense yang itu sebesar 4.950 pada debit, kemudian doubtful debt expense-nya itu sebesar 1.500.000 pada debit, kemudian depreciation expense-nya itu 6.500.000 pada debit, kemudian insurance expense-nya kita tambahkan lagi, diperhatikan dengan soal yang sebelah kiri. Insurance expense-nya itu sebesar 3.500.000 pada debit, rent expense-nya sebesar 4.500.000 pada debit, wax dan salaries expense-nya itu sebesar 20.100.000, kemudian other operating expense-nya itu sebesar 950.000. Kemudian lanjut lagi, other income-nya kita masukkan 3.800.000 pada debit, kemudian other expense-nya itu kita masukkan 1.800.000 pada debit, kemudian bank service charge-nya itu kena 600.000 pada debit. Nah, amount left di allowed-nya itu 0,00. Jika sudah, kita klik OK.
Baik, selanjutnya tadi untuk card listnya sudah, kemudian raca saldo sudah. Di sini kita akan masukkan tahapan selanjutnya, yaitu kita klik setup, balance, kemudian kita klik supplier balance. Nah, di sini sudah terdapat 3 nama PT Martina. Kita klik terlebih dahulu, kemudian kita add dengan kita enter, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. COD-nya kita gantiin a given of days, kemudian di sini diskonnya kita ganti dengan diskon 30% ya. Kemudian akan muncul PO dengan 00001 dengan date kita masukkan sesuai yang ada pada tanggalan di soal. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian supplier inset-nya itu sebesar F.1299 dengan memo saldo awal utang PT Martina. Kemudian total including-nya rupiah sebesar 1.500.000 dan kita ganti dengan NT. Jika sudah, kita klik record. Kita klik OK. Kemudian jika sudah, kita ganti untuk PT selanjutnya, yaitu PT Paragon. Kita add, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Terms-nya itu kita ganti COD dengan ganti in a given of days. Kemudian balance due day-nya itu 30, kemudian persentasenya itu 0%. Dan date-nya itu kita samakan, yaitu pada tanggal 23 bulan 11 2021 dengan supplier ink-nya itu C15234 dengan memo saldo awal utang PT Paragon. Total input tax-nya itu sebesar Rp3.500.000 dengan tax-nya itu kita ganti dengan NT. Jika sudah, kita klik record dan kita klik OK. Baik, di sini terdapat out of balance amount-nya itu 0,00. Jika sudah, kita close. Baik, kemudian di sini kita klik setup lagi, kita klik balance, kemudian kita klik customer balancing. Nah, terdapat nama-nama yang tadi, customer name yang pertama yaitu Nyonya Ria. Dengan terms-nya itu kita ganti lagi. Di sini kita mengubah in a given of days-nya. Kemudian balance due-nya itu kita ganti dengan 30. Dengan invoice-nya kita masukkan nomor invoice-nya. Jadi di sini ini kita mengganti dari data customer. Kalau tadi supplier, kita memasukkan tagihan dari customer tersebut. Dengan date-nya 25 bulan 11 2021 dengan customer PO. Kita kosongkan saja, kemudian kita memonya kita ganti dengan saldo awal piutang Nyonya Ria. Dengan total including tax-nya itu sebesar Rp2 juta dengan tax-nya itu kita ganti dengan NT. Jika sudah, kita klik record, kita klik OK. Kemudian kita ganti untuk nama yang kedua yaitu Nyonya Rinda, kita use dan kemudian kita add. Di sini terms-nya kita ganti dengan yang tadi samakan in a given of days. Kemudian balance due day-nya itu 30 dan persentasenya 0. Di invoice-nya kita masukkan sebesar F-11/25 dengan date-nya itu pada tanggal 29 bulan 11 2021. Nah, untuk customer PO kita kosongkan, memonya kita ganti dengan saldo awal piutang Nyonya Rinda. Baik, di sini kemudian ada dokumen transaksi yang pertama, yaitu terjadi pada dokumen transaksi nomor 1. Kemudian kita klik bagian spend money, kita masukin pay-nya itu dengan kalimat karyawan dengan memo pembayaran gaji bulan November. Kemudian di sini cek nomornya itu, cek view nomornya kita ganti BKK 12/1 dengan date-nya 1/12/2021 dengan amount-nya itu sebesar Rp7.500.000.
Nah, kita masukkan lagi X yang pertama, yaitu accurate expense sebesar 7.500.000 akan muncul otomatis. Out of balance-nya 0,00. Di sini terdapat recap transaction in spend money. Jika sudah, kita klik OK. Kemudian kita klik record. Baik, kita klik cancel. Kemudian beralih kepada transaksi kedua. Transaksi kedua ini pada tanggal 2 Desember, yaitu voucher kas kecil. Kemudian kita klik spend money-nya, kita pay from account-nya kita ganti dengan petty cash. Kemudian di sini pay-nya itu kita ganti dengan percetakan Olympia dengan memo, pembuatan brosur iklan. Jadi untuk memonya ini kita masukkan pada keterangan yang ada di soal. Kemudian check queue account-nya, kita check queue nomornya itu kita masukkan P12-1 dengan date-nya itu bulan hari tanggal 2 bulan 12 tahun 2021 dengan amount-nya 750.000. Kemudian di sini kita klik advertising expense. Kemudian bisa kita lihat rekapannya. Jika sudah benar, kita klik OK dan kemudian kita klik record. Jika sudah, kita klik cancel. Kemudian kita beralih kepada transaksi ketiga, yaitu dokumentasi transaksi nomor 3 dengan nomor cek DS21, bisa dibaca terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik lagi di sini sales. Kita masukkan reversible payment. Nah, kemudian select from list, customer-nya Nyonya Ria, amount revisitnya itu 2 juta. Dan payment metode-nya itu kita masukkan, kita ganti dengan CQ, kita use metode. Nah, untuk memonya sendiri itu kita ganti dengan pelunasan faktur F11-12. Nah, untuk ID-nya ini kita ganti dengan BKM12-1 dengan date-nya itu 3-12-2021. Nah, di sini akan muncul invoice-nya. Kemudian di sini ada invoice dari F11-12 pada tanggal tersebut sebesar 2 juta rupiah. Jika sudah out of balance-nya 2 juta, kita klik record dan kita bisa pastikan terlebih dahulu pada rekap ini. Kita klik OK, kemudian kita klik record. Baik, kemudian kita cancel. Kita beralih kepada dokumentasi transaksi keempat, yaitu voucher kas kecil pada kantor PLN dan PT Telkom. Bisa dibaca terlebih dahulu pada soal sebelah kiri. Kemudian di sini kita klik lagi banking, spend money. Kemudian di sini pay from account-nya kita ganti dengan petty cash, kita use account. Kemudian pay-nya itu kita ganti dengan kantor PLN dan PT Telkom. Nah, untuk memonya ini kita ganti dengan pembayaran rekening listrik dan juga telepon. Nah, telepon pada bulan November kita tambahkan. Untuk CQ nomornya itu kita ganti dengan P12-2 dengan date-nya itu hari keempat. Mohon maaf, pada tanggal 4 bulan 12 2021 dengan amount-nya 700.000 akan muncul otomatis seperti ini. Baik, jika sudah, kita X-nya itu kita ganti dengan accurate expense use account. Jika sudah, akan muncul penampilan account-nya seperti ini. Out of balance sudah 0,0, bisa kita lihat rekapnya. Jika sudah benar, kita klik OK dan record. Baik, jika sudah, kita cancel. Kita beralih kepada dokumen transaksi nomor 3. Di sini terdapat faktur kopi terjadinya dokumen transaksi nomor 3, yaitu Salon Cantik Jalan Soekarno-Hatta nomor 47 kepada yang terhormat Nyonya Rinda Jalan Cimahi Bandung, dan kita klik sales. Yang pertama kita klik sales dan juga kita enter new sales-nya. Kita klik new sales-nya, kemudian kita klik new Rinda. Di sini customer-nya itu New Rinda. Mohon maaf, Nyonya Rinda. Kemudian di sini ada terdapat ship to-nya dengan Nyonya Rinda Jalan Palasari B14 Bandung. Dengan invoice-nya, mohon maaf, kita ganti pada termnya COD, kita ganti dengan in a given of day.
Nah, balance due day-nya itu kita ganti di sini. Kemudian invoice-nya itu kita ganti dengan F12-1. Kemudian di sini date-nya kita ganti pada 6/12/2021, kita klik OK. Kemudian customer PO-nya kita masukkan pada 121 sesuai dengan purchase order-nya. Kemudian di deskripsinya bisa kita masukkan yaitu pendapatan jasa, rias pengantin, dan X-nya kita masukkan kepada 4/1100, yaitu dengan amount-nya kita isi dan kita sesuaikan sebesar 8 juta. Nah, jika sudah, kita bisa rekap transaksi instalasinya, kita cek terlebih dahulu debit dan kreditnya. Jika sudah benar, kita klik OK dan kita klik record. Nah, kemudian kita jika muncul seperti ini, kita klik ignore, kita klik ignore-nya. Kemudian jika sudah, kita klik cancel. Baik, selanjutnya di sini kita beralih kepada dokumen transaksi nomor 6, yaitu dokumen transaksi nomor 6 kita masukin ke dalam purchase dan pay bills. Nah, supplier ini kita masukkan yang pertama dengan PT Paragon, kita use. Kemudian di sini memonya itu kita masukkan dalam pelunasan faktur C15234 dengan CQ, nomornya itu BKK 12-2 dengan date-nya itu 6/12/2021 dengan kita klik OK. Kemudian amount-nya jumlahnya kita masukkan sebesar Rp3.500.000. Nah, akan muncul otomatis di bagian bawahnya dengan amount applied-nya, out of balance-nya sudah 0. Jika sudah, kita lihat take up-nya, debit dan kreditnya sudah benar, kita klik OK dan kita klik record. Kemudian kita cancel. Baik, selanjutnya di sini kita beralih kepada dokumen transaksi selanjutnya, yaitu kita klik spend money, kemudian kita ganti dengan credit cash. Jika sudah, kita isi pay-nya itu dengan toko Alfa Niaga. Dengan memonya itu pembelian perlengkapan. Kemudian CQ nomornya itu kita ganti pada 12/3 dengan date-nya itu 9/12/2021. Amount-nya kita klik dan masukkan dengan nominal yang tertera 250.000. Kemudian jika sudah, kita klik X-nya itu kepada bagian suppliers-nya. Jika kita sudah, kita use dan amount-nya itu akan masuk tersendiri. Nah, akan muncul tampilan seperti ini lagi. Jika sudah, kita klik OK dan record. Baik, jika sudah, kita cancel dan kita perhatikan lagi, beralih kepada dokumen transaksi nomor 8. Di sini ada bukti pengeluaran kas PT Martina Jakarta dengan pelunasan faktur. Maka di sini kita akan mengisi lagi purchase-nya dengan pay bills. Dengan pay bills-nya di sini supplier-nya itu kita masukkan PT Martina. Pay-nya itu dengan memonya masukkan pelunasan faktur F1289 dengan check-in nomornya BKK 12/3 pada tanggal 9/12/2021. Kita klik OK dan amount-nya kita masukkan sebesar Rp1.500.000. Nah, akan muncul di bagian bawahnya sudah otomatis tercantum. Jika sudah, kita klik record. Baik, jika sudah, kita klik cancel. Kita perhatikan lagi dokumen transaksi selanjutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 9 tentang faktur PT Mitra Jaya Jalan Merdeka Bandung kepada Salon Cantik Jalan Soekarno-Hatta. Baik, di sini kita masukkan lagi purchase, kemudian kita enter purchase. Di sini kita matikan checklist tax code-nya itu, yaitu kemudian suppliersnya kita ganti dengan PT Mitra Jaya. Termsnya COD kita ganti dengan in a given of day, kemudian blue days-nya kita ganti dengan 30, kita klik OK. Kemudian di sini purchase-nya kita masukin sebesar 1/14A dan date-nya itu 10/12/2021 dengan supplier info-nya itu F05. Nah, di sini kita masukkan item, oke. Kemudian di sini kita klik bill dengan 1, revisable-nya itu 1.
select from listnya itu kita klik new, kemudian item numbernya kita masukkan. Kemudian di sini ada item number yang pertama key 1 atau name-nya itu kursi cream bed. Kita klik I buy this item, kemudian di sini equipment up cost-nya sudah benar, kemudian kita masukkan lagi item number-nya key 2 yaitu dengan namanya steamer merek LG. Baik, di sini kita checklist juga, kita samakan dengan equipment of cost. Kita klik OK, ignore all. Kemudian di sini terdapat key 1 dan key 2. Kita klik use item dengan kita memasukkan nominalnya sebesar 2.500.000. Kemudian kita beralih kepada key 2, kita use item, kita masukkan price harganya sebesar 2.500.000, banyak totalnya 2 buah jadi 5 juta. Sehingga di sini akan muncul empty. Kemudian di sini antara kredit dan debitnya sudah 7.500.000 dan sudah balance. Jika sudah kita klik OK. Baik, di sini jika muncul tampilan seperti ini kita klik no. Kita cancel. Jika sudah, kita akan beralih kepada transaksi berikutnya, yaitu transaksi nomor 10. Nah, kemudian di sini kita klik sales, kemudian kita klik reverse payment. Customer-nya itu kita ganti yaitu dengan Nyonya Rinda. Kita use customer, amount reverse-nya itu kita ganti dengan 8 juta. Pay method-nya itu kita ganti check you. Kita use account, use method. Kemudian memonya itu kita ganti pelunasan faktur F12 strip 1. Kemudian di sini akan muncul otomatis dengan total duitnya itu 3.800.000 dan juga 8 juta rupiah. Jika sudah kita klik OK, kemudian ID dan date-nya jangan lupa dimasukkan. Di bawahnya akan tercantum amount applet-nya itu bisa kita klik dan nantinya akan muncul out of balance-nya 0,00. Bisa dilihat rekapnya terlebih dahulu sudah benar apa belum debit dan kreditnya. Jika sudah kita klik OK. Kemudian jika sudah kosong, kita klik cancel. Selanjutnya dokumen transaksi nomor 11. Nah, di sini nota kontan ya teman-teman. Di sini kita klik sales, kita klik enter sales. Nah, kemudian di sini kita klik customer, kemudian kita klik new, dan kemudian kita klik lagi card type-nya itu penjualan tunai, kita klik OK. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Card ID-nya kita masukkan C001. Customer-nya itu kita masukkan penjualan tunai, use customer, kemudian terms-nya itu COD. Invoice-nya itu dengan KN 01 dengan date-nya itu 13/12/2021. Kita klik OK. Kemudian customer PO-nya itu 122, kemudian description-nya itu kita masukkan pendapatan usaha salon dengan X-nya itu 4/1100. Amount-nya itu kita klik, nanti kita sesuaikan dengan jumlah yang di sebelah kiri sebesar 6 juta rupiah. Kemudian di sini kita perhatikan lagi P2G-nya kita ganti sebesar 6 juta rupiah. Kemudian payment methodnya itu kita ganti yang tadinya cash, kita ganti dengan OK. Kita perhatikan karena itu rekap transaksinya. Apabila sudah benar kita bisa klik report. Kemudian kita ignore all. Kita klik ignore all. Jika itu sudah kita klik cancel. Baik, selanjutnya dokumen transaksi ke-12 yaitu bukti penerimaan kas. Yang pertama kita klik reverse payment, kemudian di sini kita klik select from list-nya itu Nyonya Rinda. Kemudian kita ganti amount reverse-nya itu 3.800.000 rupiah. Kemudian payment method-nya itu kita ganti dengan check you, kita use method. Memonya itu kita ganti untuk pelunasan faktur pada F11/25. Untuk ID-nya di sini kita ganti juga BKM 12 strip
Date-nya itu 14 garis miring 12 garis miring 2021. Kemudian di sini akan muncul otomatis tampilan seperti ini, dan jika sudah kita klik record, cancel. Baik, selanjutnya kita beralih dokumen transaksi ke-13, yaitu di sini voucher kas kecil. Kita klik banking, kita klik spend money. Nah, di sini kita masukkan cash in bank-nya. Kita masukkan petty cash, use account. Kemudian pay-nya itu kita masukkan Nyonya Indah dengan nama, dengan memo pengambilan untuk keperluan pribadi. Kemudian check nomornya itu V12 P12 step 4 dengan date-nya itu 12 garis miring 2. Mohon maaf, saya ulangi, untuk date-nya itu pada tanggal 17 garis miring 12 garis miring 2021 dengan amount-nya itu sebesar 1 juta rupiah. Nah, amount-nya itu akan muncul, kita ganti X-nya itu dengan 3 strip 1200. Jika sudah, kita klik record dan cancel. Baik, selanjutnya kita beralih kepada dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi ke-14 tentang faktur SMK Pasundan. Nah, di sini kita klik lagi sales, kita klik sales, enter sales. Nah, di sini muncul customer, kita ganti dengan SMK Pasundan, kita gunakan. Transnya itu COD, kita ganti dengan in a given of day. Balance due day-nya itu 30, kita klik OK. Invoice-nya kita ganti, sesuaikan pada di sebelah F12 step 2 dengan pada tanggal 18 garis miring 12 garis miring 2021 customer PO 123. Nah, untuk keterangannya di sini deskripsinya yaitu perincian pendapatan usaha. Dengan X-nya itu kita pilih 4 sampai 1100, yaitu amount-nya itu kita masukkan jumlahnya sebesar 4.500.000 rupiah. Jika sudah, akan muncul tampilan rekap seperti ini, debit dan kredit sudah balance. Jika sudah, kita klik rekap, ignore all. Oke, kita cancel. Baik, selanjutnya kita beralih kepada transaksi ke-15. Kemudian di sini transaksi ke-15 yaitu bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas piutang sebesar 2.500.000 rupiah. Kita klik banking, kita klik reverse money. Di sini kita ganti tax inclusive-nya, kita matikan. Kemudian di sini pay-nya itu kita masukkan Nyonya Dewi. Kemudian di sini kita klik new karena belum ada namanya. Baik, di sini Nyonya Dewi, amount service-nya 2.500.000 rupiah dengan payment method-nya itu CQ, kemudian memonya itu dengan kata-kata penerimaan piutang yang telah dihapuskan. ID-nya itu kita masukkan yaitu BKM 12-4. Kemudian date-nya itu 20 garis miring 12 garis miring 2021. Nah, X-nya itu kita ganti dengan allow yang 1 strip 1400 dan muncul datanya 2.500.000 dengan otomatis. Jika sudah tampilan rekap, kita klik OK dan klik record. Jika udah kosong, kita klik cancel. Baik, selanjutnya kita beralih pada soal berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 16, yaitu voucher kas kecil. Nah, di sini kita klik spend money. Nah, pay from-nya itu kita ganti petty cash. Kemudian di sini pay-nya itu kita ganti Bapak Rociman. Nah, memonya itu kita ganti lagi dengan perbaikan atap toko dengan CQ nomornya itu P12-5 dengan date-nya 26 garis miring 12 garis miring 2021. Baik, di sini untuk amount-nya kita masukkan 800.000 rupiah, kemudian X-nya itu kita masukkan yang other 6 sampai 1.800. Baik, jika sudah muncul rekap, kita klik OK, kita klik record, dan jika sudah kosong, kita klik cancel. Baik, selanjutnya kita beralih pada dokumen transaksi berikutnya, yaitu dokumen transaksi nomor 17, yaitu tertera faktur kepada yang terhormat Salwa Cantik, Jalan Soekarno-Hatta, bisa dibaca dan dilihat.
teman-teman, kemudian kita masukkan lagi di dalam purchase. Nah, di dalam purchase ini kita klik enter purchase, kemudian suppliersnya itu kita masukkan PT Mitra Jaya, kita use suppliers, kemudian terms COD-nya itu kita gantikan dengan in a given of day. Kemudian due day-nya itu purchase-nya itu kita masukkan 34C, kemudian date-nya itu 29/12/2021. Kemudian supplies invite-nya itu G11. Kemudian masukkan deskripsinya. Nah, teman-teman bisa klik layout, kemudian klik item dan oke. Nah, di sini muncul bill-nya. Untuk bill-nya kita masukkan 5, replace-nya 5. Dan di sini muncul tampilan item number-nya seperti ini. Jika sudah, kita masukkan dari item number-nya. Karena di sini ada beberapa barang, yaitu pewarna rambut dan sampo. Kita masukkan yang pertama pewarna rambut. Buy itemnya itu kita klik checklist dan kita ganti dengan suppliers dan kita gunakan. Jika sudah, kita klik new, kemudian kita masukkan yang kedua yaitu sampo dengan S2 sebanyak dengan nama sampo, kita I buy this item dengan keterangan suppliers dan ignore all. Kemudian di sini akan muncul tampilan seperti ini. Kita klik S1-nya yang pertama pewarna rambut sebesar price-nya itu Rp60.000 dengan totalnya Rp300.000. Kemudian kita klik S2-nya. Kemudian kita masukkan price-nya Rp50.000 dengan total itemnya sebesar Rp1.000.000. Kemudian di sini akan terjadinya debit dan kredit. Balance bill-nya Rp1.300.000. Jika sudah, kita klik record, kita klik yes. Baik, selanjutnya kita beralih kepada dokumen selanjutnya. Dokumen transaksi nomor 18 yaitu pada bukti pengeluaran kas pada nomor cek CP12/007. Kita klik close yang tadi, kemudian kita klik banking, kita klik spend money. Nah, di sini kita ganti pay-nya itu dengan Bank Permata Loan. Baik, kita ganti dengan Bank Permata. Memonya itu kita ganti dengan pembayaran dengan angsuran ditambah bunga. Nah, cek yuk, nomornya itu BKK strip 124, date-nya itu 30/12/2021, amount-nya itu kita masukkan, yaitu sebesar jumlahnya ya teman-teman, Rp5.200.000. Egg-nya itu kita pilih yaitu yang bagian Bank Permata Loan-nya, sebesar amount-nya akan muncul otomatis sebesar 5 juta. Kita masukkan lagi bagian keduanya yaitu invest expense, yaitu sebesar Rp200.000. Dan nantinya akan balance, kita klik record. Jika sudah, kita beralih kepada dokumen selanjutnya yaitu dokumen data penyesuaian 31 Desember 2021. Nah, di sini kita klik report. Nah, kemudian index to report, kemudian kita klik trial balance-nya, kita customize, kemudian kita klik ganti untuk bulan Desember. Nah, jika sudah, kita klik display. Akan muncul tampilan seperti ini ya teman-teman. Baik, jika sudah, kita select, kita ubah ke dalam Excel, kita send to Excel. Nah, nanti jika teman-teman sudah mengklik send to Excel, akan muncul tampilan seperti ini secara otomatis. Gitu. Jadi bisa menyimpan ke dalam Excel ataupun PDF. Jadi pilihannya, karena saya pilih Excel, akan muncul tampilan seperti itu. Jika sudah, kita close. Baik. Jika sudah, kita close. Kemudian di sini data penyesuaian. Kita klik account, kita klik record journal entry, kemudian general jurnalnya itu kita ganti BM12 strip 3 dengan date-nya itu 31/12/2021, dengan memonya itu penyusutan equipment, dengan egg-nya itu kita ganti
yaitu kita ganti dengan 6 strip 1400, yaitu depreciate expected. Debitnya 800.000 dan juga taxnya kita ganti dengan NT. Kemudian kita tambahkan lagi yang kedua, yaitu 1 strip 2110, yaitu akun debt sebesar Rp800.000. Muncul rekap seperti ini. Jika sudah, kita klik OK dan klik record terlebih dahulu. Jika sudah, kita klik cancel. Baik, selanjutnya kita beralih kepada dokumen pada salon cantik, dokumen ke-29. Di sini terdapat data bukti memorial, yaitu jurnalnya itu kita ganti, kita samakan, yaitu dengan BM12 strip 4 dengan date-nya 31/12/2021. Nah, memonya itu kita ganti dengan penyesuaian akhir periode. X-nya itu kita ganti. Yang pertama sebesar 8 juta dan juga 1.500.000. Kita buka Excel terlebih dahulu. Nah, kita masukkan lagi X-nya itu kepada bagian dari office supplier expense. Kemudian debitnya itu kita masukkan sebesar 2.350.000. Kita taxnya kita ganti dengan NT. Kemudian di sini kita masukkan lagi bagian kedua suppliers dengan kredit 2.350.000. Baik, di sini akan muncul seperti ini. Kemudian kita tambahkan lagi yang ketiga, yaitu insurance expense-nya pada debit sebesar 1.500.000 dengan tax code-nya itu NT. Dan yang keempat kita masukkan lagi prepaid insurance sebesar 1.500.000. Kemudian jika sudah, kita perhatikan lagi rekap transaksinya. Jika sudah benar, kita klik OK dan record. Jika sudah kosong, kita klik cancel, kemudian kita klik lagi report. Nah, di sini ada report, kemudian bisa kita klik yang bagian real balance ataupun beberapa bagian lainnya. Di sini kita customize, yaitu pada bulan Januari bulan 1 dengan 13 period. Jika sudah, kita tampilkan display, akan muncul profit dan loss statement-nya itu dari Januari 2021 sebesar 13 period 2021. Nah, nanti akan muncul seperti ini nih teman-teman. Baik, jika sudah, bisa kita print jika teman-teman ingin print. Nah, di sini statusnya offline. Kita print jika teman-teman membutuhkan, tapi jika teman-teman tidak membutuhkan, bisa kita klik cancel aja atau send to jika ingin dicetak. Baik, selanjutnya di sini kita klik lagi dari statement of cash flow. Nah, di sini kita ganti display, langsung kita klik display statement of cash flow-nya. Nah, ini teman-teman, jadi kita sudah selesai memasukkan semuanya dan teman-teman bisa melihat data-data yang sudah kita rekap secara di dalam bagian report ataupun pelaporan. Jadi bisa lihat beberapa bagian pelaporan keuangan ataupun data penyesuaian ataupun bagian yang lainnya. Nah, di sini jika sudah mau melihat satu persatu balance sheet-nya, yaitu bisa kita klik display. Jika teman-teman ingin membutuhkan, bisa diklik send to, kemudian di save aja. Ingin di save sebagai pada PDF ataukah pada Excel, bisa disesuaikan. Nah, di sini kita save untuk balance sheet-nya dengan menggunakan PDF. Jika sudah, kita close. Kita close.
Baik, mungkin sekian penjelasan dan presentasi atau wawasan yang dapat saya berikan dan sampaikan kepada teman-teman semuanya. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.